Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran dan pembahasannya. Ini soal sering muncul di setiap tahunnya ya, khususnya di tahun sekarang ini ya Bapak Ibu. Kita bahas mulai dari nomor 1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang ke satu itu apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Yang A, pengolahan anggaran perusahaan, pengaturan dokumen dan arsip, perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, pembuatan laporan keuangan, penanganan keluhan pelanggan. Nah, ini jawabannya adalah C ya Bapak Ibu. Kita bahas sama-sama. Kenapa C? Perencanaan dan perorganisasian tugas administratif. Jadi, manajemen perkantoran mencakup perencanaan, perorganisasian, pengolahan, berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, menyusun anggaran tahunan, menganalisis hasil kerja. Kemudian mengatur inventaris kantor ya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya ya. Kita bahas sama-sama. Jadi, langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif ya Bapak Ibu. Kemudian, yang ketiga, pengawasan dalam menjamin manajemen perkantoran bertujuan untuk yang A. meningkatkan portabilitas perusahaan, yang B. memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, yang C. mengurangi biaya operasional, yang D. mempercepat proses pengadaan barang, yang E. meningkatkan keputusan pelanggan. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi ya. Kenapa? Nah, karena pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. menambah jumlah karyawan, B. mengurangi waktu istirahat, C. mengimplementasikan teknologi baru, D. mengubah struktur organisasi, E. mengurangi anggaran operasional. Ya, jawabannya adalah C. mengimplementasikan teknologi baru ya. Kenapa? Teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Yang kelima, apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? Nah, ini dia soalnya. A. Pengolahan kas kecil, B. Pengaturan jadwal rapat, C. Sistem pengarsipan yang terstruktur, D. Pengolahan pengadaan barang, E. Penanganan keluhan pelanggan. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Sistem pengarsipan yang struktur. Jadi,
Penjelasan dari soal tersebut, sistem pengarsipan yang struktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, dalam perorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan kesukaan pribadi, ketersediaan waktu karyawan, kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, jumlah gaji yang diterima, lokasi geografis karyawan. Jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Penjelasan dari soal tersebut adalah tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke soal ke-7, bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami silakan untuk melakukan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, khususnya kali ini yaitu tentang pembahasan soal yang sering muncul untuk tenaga teknis administrasi perkantoran di tahun 2024 kali ini. Kemudian yang ke-7, salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah, kita lihat di sini, A. Menyusun anggaran biaya, mengadakan rapat evaluasi berkala. C. Mengurangi jam kerja karyawan. D. Membahas fasilitas kantor. E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Ya, jawabannya adalah B. Jadi penjelasan soal dari nomor 7 ini di atas adalah, jadi rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan ya Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali soal ini ya untuk pembahasan administrasi perkantoran, tetapi di sini saya bahas atau saya tampilkan beberapa soal dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut pembahasannya di video selanjutnya ya. Mohon maaf karena ini memorinya tidak cukup untuk pembuatan videonya seperti itu. Jadi nanti setelah ini silahkan Bapak Ibu pantau terus dan saya akan buatkan kembali video selanjutnya ya, yang kedua seperti itu. Kemudian kita langsung bahas ke soal nomor 8. Untuk menilai efektivitas kerja mengajar perkantoran perlu menghitung jumlah jam lembur. B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. C. Mengurangi biaya pelatihan. D. Meningkatkan anggaran pemasaran. E. Mengubah struktur organisasi. Nah, ini jawabannya adalah B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Jadi penjelasannya adalah menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat untuk nomor 9. Apa manfaat utama dari pengolahan inventaris kantor yang efektif? Mengurangi beban kerja karyawan, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pelatihan. Silahkan dijawab. Ya, betul sekali. Oh maaf, satu hal lagi, perencanaan proses penggajian, mohon maaf. Jadi ini jawabannya adalah menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan ya Bapak Ibu. Kenapa jawabannya itu? Jadi
Pengolahan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional ya. Kemudian yang ke-10, untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat laporan akhir, menetapkan standar kualitas, melakukan pelatihan karyawan, mengatur ulang jadwal kerja, menyusun anggaran baru. Nah, ini jawabannya adalah B ya, yaitu menetapkan standar kualitas ya Bapak Ibu. Kenapa jawabannya B? Jadi menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas ya Bapak Ibu. Yang ke-11 ya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan administrasi umum? Ini sering muncul sekali ya. Pengolahan keuangan perusahaan, pengolahan dokumen dan surat menyurat, pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, pembuatan laporan keuangan, pengolahan SDM ya. Ini jawabannya adalah pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Jadi penjelasan dari nomor 11 ini, administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengolahan berbagai aktivitas dan lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Kemudian yang ke-12, dalam pengolahan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? Nah, ini jawabannya kita baca dulu. Nota dinas, laporan, surat balasan, memo, faktur ya. Ini adalah surat balasan. Kenapa surat balasan? Surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Yang ke-13 ya Bapak Ibu, apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? Mengurangi biaya operasional, menyimpan dokumen secara aman dan teratur, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi jumlah dokumen, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Menyiapkan dokumen secara aman dan teratur. Jadi saat dibutuhkan nanti Bapak Ibu pasti dilihat kembali dokumen tersebut. Contoh apabila SK itu hilang ya, itu ada arsipnya di sana. Apabila menyalahkan itu bisa dilihat di arsip tersebut, atau Bapak Ibu bisa mengarsipkan di komputer juga ya, seperti itu. Kemudian kita langsung, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Menyusun anggaran tahunan, pengelolaan data karyawan, penjadwalan rapat, pengolahan dokumen fisik, pengolahan pembelian. Ini jawabannya adalah pengolahan data karyawan ya. Jadi sistem informasi manajemen melibatkan pengolahan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan seperti pengolahan data karyawan ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-15. Dokumen apa yang bisa berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? Jadi ini yang pertama itu adalah surat resmi, memo, laporan tahunan, nota dinas, faksimili ya. Jadi ini jawabannya adalah B, memo ya. Nah, memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan ya. Yang keenam,
Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? Nah, ini berhubungan dengan wakil presiden kita ya. Kita baca, mengubah dokumen fisik menjadi format digital, menghancurkan dokumen lama, menyimpan dokumen dalam folder fisik, mengorganisasi dokumen berdasarkan tanggal, kemudian menggandakan dokumen untuk keamanan ya. Ini jawabannya adalah A, mengubah dokumen fisik menjadi format digital ya, format digital. Jadi supaya seperti di kami itu ada beberapa format digital, jadi yang tadinya soft file di scan dan diarsipkan di komputer. Apabila soft filenya hilang di pengarsipan, itu masih ada di scanan digital di dokumen ya, seperti itu digitalisasi. Kemudian di sini digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pencarian dan akses. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kemudian 17, dalam sistem informasi manajemen apa fungsi dari database? Menyiapkan informasi secara terpusat, mengirimkan email, mengatur jadwal rapat, mengelola inventaris, menyusun laporan keuangan. Ya, jawabannya adalah A ya, menyimpan informasi secara terpusat. Database dalam sistem informasi manajemen digunakan menyimpan informasi secara terpusat, memudahkan akses, pengolahan, dan analisis data. Nah, jadi semua kalau di kami itu untuk semua ASN ya, baik PNS atau PPK, kemudian non PNS, baik pendidik atau tenaga pendidik, itu ada datanya ya, ada database-nya. Jadi mempermudah kita untuk contoh ada tugas untuk pendataan guru non ASN dan PNS. Nah, di situ itu pasti akan muncul nama, NIP, tanggal lahir, ya, kemudian TMT mulai. Nah, itu ada di database seperti itu. Jadi mempermudah kita ya untuk pembuatan tugas yang diberikan oleh atasan seperti itu ya. Jadi database itu sangat penting ya. Jadi fungsinya itu sangat-sangat penting seperti itu. Kemudian yang ke-18, apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? Nah, mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan jangan ya Bapak Ibu. Kemudian B, menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen, mengganti dokumen dengan yang baru, menyimpan salinan dokumen yang sama, menghapus referensi dokumen dari sistem. Nah, ini jawabannya B ya, menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Betul sekali ya. Jadi jika dokumen hilang, langkah pertama adalah menghubungi pihak terkait untuk mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ya, betul sekali. Apabila dokumen tersebut hilang, siapa yang pegangnya? Kita tanyakan dulu di mana dokumennya. Apabila masih tidak tahu ya yang bersangkutan tersebut, kita lihat di contoh kan kalau di saya itu ada buku pengambilan. Nah, kita lihat di sana apakah berkasnya sudah diambil atau tidak, seperti itu ya. Kemudian tanyakan lagi ke yang berkaitan ya, atau ya BS-nya udah keluar dari sana, kemudian ada honorer atau PNS membutuhkan data tersebut, tanyakanlah kepada YBS yang sudah keluar dari instansi tersebut. Baru setelah itu kalau masih tidak ada tindak lanjut ya.
dengan menghubungi atasan, baiknya seperti apa, seperti itu. Kemudian 19, apa yang dimaksud dengan pengolahan surat masuk? Membalas surat yang diterima, menyimpan surat dalam arsip, menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengolahan surat masuk? Nah, membalas tadi sudah dibacakan ya. Mohon maaf barusan anak saya terjatuh, memanggil dulu mamanya. Kita lanjut. C ya, menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan ya. Di sini penjelasan dari soal tersebut, pengolahan surat masuk melibatkan penyortir mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Kemudian yang nomor 20, apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? Nah, mengurangi jumlah karyawan, meningkatkan efisiensi dan akurasi data, kemudian mengurangi biaya perangkat keras, memudahkan pengolahan keuangan, mengurangi jumlah dokumen. Nah, ini jawabannya adalah B ya, meningkatkan efisiensi dan akurasi data ya Bapak Ibu. Jadi sistem informasi manajemen berbasis komputer meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data, memudahkan akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik ya Bapak Ibu. Kemudian 21, teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah mesin fotokopi, sistem manajemen proyek, email dan perangkat komunikasi instan, printer, laser, alat pemindai dokumen. Ini jawabannya adalah email dan perangkat komunikasi instan ya. Kenapa email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat mempermudah dokumentasi internal dan eksternal di dalam organisasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang 22, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Access, Google Chrome ya. Nah, ini jawabannya adalah C, Microsoft Word ya, seperti itu. Google Chrome itu untuk pencarian ya. Kemudian Adobe Photoshop untuk mengedit foto ya. Kemudian seperti banner ya seperti itu. Excel untuk menghitung seperti zoom, min, max seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit dan memformat dokumen teks ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 23, untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah ini mengganti font dokumen secara berkala, menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, menyimpan data di perangkat eksternal ya Bapak Ibu, kemudian mengaktifkan mode gelap di aplikasi. Jadi jawabannya ini adalah menghapus file secara rutin ya. Maaf banget. Ini ada lagi menghapus file secara rutin. Jadi jawabannya adalah B ya, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun ya. Jadi ini sangat penting untuk keamanan ya. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah ya. Seperti itu. Kemudian 24, jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti kabel jaringan. Jangan dulu ya.
Menghubungi penyediaan layanan internet, bisa jadi memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan, bisa jadi menginstal ulang sistem operasi, tidak membeli perangkat keras baru, tidak. Ini jawabannya adalah C ya. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan bisa itu dilakukan. Jadi Bapak Ibu sebelum menindaklanjuti, cek dulu kabelnya apakah terpasang atau tidak ya. Jangan dulu menghubungi penyedia layanan internet. Kalau sudah terhubung masih error, nah barulah ke poin yang B ya, seperti itu. Jadi penjelasannya, langkah pertama dalam troubleshooting masalah jaringan adalah memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian 25, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen adalah monitor, tidak ya, CPU, tidak ya, hard disk, drive, HDD, ya, itu kemungkinan besar. Keyboard, mouse, tidak ya. Jawabannya adalah C ya, di sini hard disk. Hard disk, drive, HDD adalah perangkat penyimpanan permanen yang menyimpan data dan program di komputer. Jadi Bapak Ibu, apabila pengarsipan itu jangan ditaruh di lokal disk C, kemudian dokumen, picture, musik, jangan ya. Jadi kita itu diarsipkan di hard disk ya. Jadi apabila saat penginstal ulangan komputer tersebut perangkat lunaknya diinstal ya, itu data yang di hard disk itu tidak akan hilang ya, kecuali semua diinstal ya. Jadi intinya itu bisa diatur, yang di hard disk itu masih ada datanya, seperti itu. Kemudian 26, perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data dan membuat laporan berbasis tabel adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Google Drive ya. Microsoft Excel jawabannya ya. Jadi Microsoft Excel ini ya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, membuat tabel, dan menghasilkan laporan berbasis data ya Bapak Ibu. Kemudian 27, kemudian nomor 27, teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci ya adalah backup data, enkripsi data, firewall ya, autentikasi dua faktor, penghapusan data. Nah, ini jawabannya adalah B, enkripsi data ya. Ya, enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai, sehingga melindungi data dari akses yang tidak sah ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 28 ya, jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang harus Anda periksa adalah apakah tinta atau toner printer cukup. Kemudian apakah kabel printer terpasang dengan benar, apakah driver printer sudah diperbarui, apakah dokumen yang dicetak memiliki konten ya. Nah, jadi ini apakah printer terhubung ke jaringan? Tidak ya, jaringan tidak. Apakah tinta printer tidak cukup? Tidak. Apakah kabel printer terpasang dengan benar? Tidak, karena ceritanya di sini adalah halaman kosong ya. Printer Anda mencetak halaman kosong berarti itu sudah nyala, kemudian sudah mencoba mencetak ya, seperti itu. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup ya. Jadi ini harus di cleaning dulu
harus diperiksa ya. Nah, jadi di sini memeriksa tingkat tinta atau toner printer adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah pencetakan halaman kosong. Seperti itu. Kemudian yang nomor 29 untuk mengamankan akses ke sistem komputer, teknik yang sering digunakan adalah menggunakan perangkat lunak, antivirus, menyembunyikan data dalam folder tersembunyi, membuat cadangan data secara rutin, mengaktifkan perubahan otomatis, menggunakan sistem autentikasi biometrik. Nah, ini jawabannya adalah menggunakan sistem autentikasi biometrik ya. Jadi sistem autentikasi biometrik seperti pemindai sidik jari digunakan untuk meningkatkan keamanan akses ke sistem komputer ya. Kemudian nomor 30, jika Anda ingin membuat presentasi untuk rapat, perangkat lunak yang paling sesuai untuk digunakan adalah ini Microsoft Access, tidak ya. Microsoft PowerPoint bisa jadi kemungkinan besar, Microsoft Word, Adobe Illustrator, Google Sheet ya. Jadi ini jawabannya adalah B, Microsoft PowerPoint ya. Kenapa? Microsoft PowerPoint ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi visual yang efektif untuk rapat atau acara lainnya. Kemudian 31, komunikasi bisnis yang efektif dapat membuat organisasi dalam mengurangi jumlah karyawan, meningkatkan profitabilitas secara langsung, mencapai tujuan strategis, dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal, menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi jumlah rapat. Ini jawabannya adalah C ya Bapak Ibu. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. Jadi penjelasan dari nomor tersebut, komunikasi bisnis yang efektif mendukung pencapaian tujuan strategis dan memperkuat hubungan baik antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal. Kemudian yang nomor 32, keterampilan menulis bisnis yang baik harus mencakup penggunaan jargon teknis yang kompleks, struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat, penggunaan frasa ambigu, penulisan tanpa perencanaan, penggunaan kalimat panjang dan rumit. Nah, ini jawabannya adalah B ya, struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. Nah, penjelasannya dari nomor tersebut ada menulis bisnis yang baik memerlukan struktur yang jelas dan penggunaan data bahasa yang tepat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. Kemudian etika komunikasi dalam bisnis meliputi menghindari konflik dengan rekan kerja, menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi, kemudian menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ya. Kemudian mengambil feedback dari pelanggan, kemudian menggunakan bahasa yang tidak sopan. Ini jawabannya adalah B.